Di bagian yang pertama, hal-hal yang wajib diketahui sebelum meninggal dunia. 1. Etika merawat orang yang sedang sakit. Nih Bu, ada caranya merawat orang yang sedang sakit, tidak boleh sembarangan. Yang pertama, merawat dengan sabar dan ikhlas. Orang sakit nih Bu, emosi memuncak. Ngapa? Karena selama dia hidup, sebelum sakit, dia sehat, dia bisa beraktivitas. Apalagi sakitnya sakit lumpuh Pak, paling emosi itu. Karena dia biasa berjalan, dia pasti pakai motor, hingga akhirnya apa yang dirawat, siapa yang merawat pasti salah semua. Misalnya lakinya sakit lumpuh, bininya yang merawat, pasti bininya salah semua. Maka apa yang harus dikerjakan seorang istri atau yang dikerjakan bagi orang yang merawat orang yang sakit? Langkah pertama adalah harus sabar. Langkah yang pertama adalah sabar dan ikhlas. Kemudian memberikan pengobatan yang baik. Cari dokter. Jangan dukun terus Pak, ini sedikit-sedikit dukun, sakit ini dukun, sakit itu dukun, boleh lah, tapi jangan dukun terus. Minta juga kepada Allah, dan juga syarat yang lain kita agak, misalnya ke rumah sakit. Nah ini yang kedua, memberikan pengobatan yang baik. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tempat yang baik. Baik itu kebersihan, makanan, dan keperluan yang dibutuhkan. Kadang orang sakit ini Pak, tambah sakit gara-gara tempat. Ada sampai orang sakit Pak, sama anaknya tidak pernah dirawat tempatnya. Berak ya di situ, kencing ya di situ, makan di situ, tak bisa berguling sana sini, tak pernah disalinkan bajunya. Di sininya nih Pak, sampai kulitnya terkelupas Pak. Ketika meninggal dunia tuh Bu, melekat Bu, kulit sama apa namanya itu? Tikar. Kulit sama tikar tuh melekat Bu. Mau ke ibu kayak begitu? Kan tak mau. Maka anaknya suruh ikut ngaji nih biar tahu. Kalau sakit dirawat sama anak atau sebaliknya. Biar diperhatikan kebersihan makanan, tempat, dan keperluan yang lain. Kemudian memberikan semangat dan motivasi. Nah, orang sakit kasih semangat Pak. Orang sakit kasih semangat Bu. Kasih tahu, kau sakit apa? Ini aku sakit ini udah lama, lumpuh, darah aku darah tinggi, tak apa-apa, semangat. Orang sakit itu katanya Allah, katanya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa orang sakit ini Pak, yang dicabut Pak sama Allah 4. Ada 4 perkara yang dicabut oleh Allah ketika dia sakit, tapi dia sabar, tak pernah marah, tak pernah komplain, tak pernah ngomong-ngomongan. Apa yang pertama Pak? Yang pertama adalah kekuatannya. Setiap orang sakit pasti lemah. Yang kedua, kecerahan wajah. Orang sakit pasti pucat. Yang ketiga, kenikmatan indra pengecap. Orang makan pasti tak orang sakit pasti tak nyaman. Makan sakit masih banyak, 3 piring 4 piring makan. Nah, tanyakan nih sakit apa nih? Makan masih banyak terus. Kemudian yang keempat, dosanya Pak. Orang sakit dosanya diampuni oleh Allah. Ketika sudah waktunya dia sembuh Pak, sama Allah dikembalikan yang 3. Apa yang 3? Kekuatannya. Apalagi kecerahan wajahnya. Apalagi indra. Dia makan bisa nyaman lagi. 1 sama Allah Subhanahu wa taala tak dikembalikan. Apa itu Pak? Dosanya sama Allah tak dikembalikan. Ini rahman rahimnya Allah. Makanya kalau sakit sabar, jangan banyak ngeluh. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar. Kasih motivasi Bu, sabar. Kawan aku sakit kayak kau tuh kemarin, berapa bulan sembuh, tak marah-marah, alhamdulillah. Ini dibilang, kau tahu enggak? Wah, tetangga kita sakit sama kayak kau, besok mati gitu. Ya kabana. Benar Kak Sikit. Dia sakit demam, kau ceritakan begitu, langsung lumpuh dia, tak bisa ngomong. Ini gara-gara kesalahan ibu nih. Jadi harus kasih tahu yang betul, kasih semangat dan motivasi. 5. Mengingatkan agar selalu membaca istighfar. Kasih tahu Bu, orang sakit banyak-banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, zikir kepada Allah, dan selalu menjaga sholat 5 waktu. Kasih tahu, ambilkan wudhunya Pak. Boleh enggak mewudhukan orang yang sakit? Boleh. Yang penting bagi orang yang tidak batal wudhu, maksudnya mahram, anaknya wudhu kan. Kalau dia tak bisa wudhu sendiri, orang tak bisa wudhu, orang tak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa duduk Pak, baring. Tidak bisa baring, miring sikit. Nggak bisa miring, main mata. Tidak bisa main mata, udah Pak, jangan suruh sholat, jangan. Udah sholatkan itu, tak bisa gitu. Nah,
Menjaga sholat 5 waktu sesuai dengan kemampuan ya dan keadaannya, kemampuan dan keadaannya, baik dengan cara duduk, terlentang dan isyarat dengan mata. Kemudian yang keenam, menutup aib-aib orang yang sakit jika memungkinkan adanya fitnah. Jangan diumbar, Pak. Datang ke rumah orang, dia sakit apa? Kau tengok itu azab dari Allah. Azab apa? Azab Indosiar. Gara-gara dia menerima pelayanan keliling. Wah, kan lagi viral sekarang tuh kan.